Santi turun dari mobil dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar terlihat dramatis. Langkahnya angkut, sepatu hak tingginya berdentang tajam di atas aspal dermaga yang retak-retak. Ia diikuti oleh Pak Hermawan yang tampak berkeringat dalam setelan jas mahalnya, dan dua orang pria berbadan tegap dengan rahang kaku yang mengenakan seragam safari gelap, petugas sita gadungan yang sengaja disewa dari agensi penagihan di Batam untuk satu tujuan, menggertak mental Agus hingga hancur. Di depan ruko Bintan Paradise Travel, Agus sudah menunggu dengan tenang. Pemandangan siang ini sangat berbeda dengan pertemuan sebulan lalu. Agus tidak lagi duduk di kursi kayu dengan wajah layu, ia berdiri tegak di teras rukonya yang baru dicat putih bersih. Meskipun satu tangannya masih bertumpu pada tongkat kayu jati, bahunya tegak dan dagunya terangkat. Di samping kirinya berdiri Pak Syukur yang mengenakan seragam dinas perhubungan lengkap dengan tanda pangkat yang berkilat, memberikan kesan otoritas negara yang tidak bisa disepelekan. Di samping kanannya, Aini berdiri dengan anggun, mengenakan jilbab biru lautnya. Tangannya menggenggam sebuah map coklat tebal dengan ketenangan seorang pejuang yang telah menyiapkan amunisi terakhir. Waktunya sudah habis, Agus, ujar Santi tanpa basa-basi begitu ia sampai di depan teras ruko. Ia melepaskan kacamata hitamnya dengan sekali sentakan, menampakkan tatapan mata yang penuh dengan kemenangan prematur yang bengis. 30 hari telah berlalu sesuai perjanjian lisan dan somasi tertulis kami. Mana uang 2 miliar itu? Atau kamu lebih memilih aku memanggil kuli untuk mengosongkan tempat sampah ini sekarang juga? Agus melangkah maju, bunyi tongkatnya di atas semen terdengar mantap. Suaranya terdengar sangat jernih, mengalahkan bising mesin speedboat yang sedang bersandar di kejauhan. Kreditor, atau penipu ulung yang sedang panik, San? Wajah Santi berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Matanya menyipit penuh kebencian. Apa katamu? Jaga mulutmu, Agus. Kamu itu hanya kerikil yang sedang berusaha melawan gunung. Gunung yang kamu banggakan itu ternyata keropos di dalamnya. San, sahut Agus tenang. Ia menoleh pada Aini, yang kemudian menyerahkan map coklat tebal itu kepadanya. Santi, silakan Pak Hermawan periksa dokumen ini baik-baik sebelum kalian melakukan tindakan yang akan kalian sesali seumur hidup. Agus menyodorkan map itu. Pak Hermawan menerimanya dengan ragu-ragu, melirik Santi sejenak, lalu mulai membacanya lembar demi lembar. Awalnya ia tampak meremehkan, namun perlahan warna wajahnya berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan ia mulai membetulkan letak kacamatanya berulang kali. Tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman ketiga. Apa itu, Hermawan? Kenapa kamu diam saja? Ayo lakukan tugasmu, bentak Santi yang mulai tidak sabar melihat kerumunan orang pasar mulai mendekat untuk menonton. Anu, Mbak Santi, suara Pak Hermawan mendadak goyah. Ia berdehem mencoba mencari suaranya yang hilang. Pak Hermawan sendiri tampak menutup map itu dengan cepat, seolah-olah kertas-kertas di dalamnya adalah bara api yang membakar tangannya. Kamu yang memulai perang ini dengan datang ke rumahku, mengancam ibuku, dan mencoba mengambil nafkah hidupku di sini. Sekarang, siapa yang sebenarnya berutang pada siapa? Jika aku membawa bukti-bukti pemalsuan tanda tangan dan penipuan ini ke jalur hukum di Polda Kepri, kamu dan Ridwan bisa berakhir di dalam sel, bukan di pelaminan mewah yang kamu impikan. Santi menatap sekeliling. Orang-orang di pelabuhan, para porter, pedagang asongan, hingga sopir taksi sudah berkumpul dalam lingkaran besar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk ke arahnya dengan tatapan sinis. Keangkuhannya yang dibangun dari tumpukan harta di Jakarta runtuh seketika di atas semen pelabuhan yang berdebu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa pria yang berdiri di depannya ini bukan lagi Agus, si budak cinta, yang bisa ia dikte atau ia beli dengan kemewahan. Pria ini telah ditempa kembali oleh asinnya garam laut dan ketulusan doa.